kira-kira ada kata apa yang hubungannya sama dengan kedua kata ini? Oke. Jadi pertama-tama kita harus melihat hubungan dari soal nomor 7 ini. Jadi buta titik 2 warna. Nah, buta itu adalah ketidakmampuan untuk melihat warna. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mars Entertainment. Jadi soal-soal yang akan kita bahas itu berasal dari buku ini. Nah, teman-teman bisa banget mendapatkan buku ini melalui link yang ada di description box. Oke, teman-teman semua, jangan lupa juga untuk menonton video kami sebelum-sebelumnya, karena di video sebelumnya kami udah mencantumkan dan memberitahukan beberapa tips and trick yang bisa teman-teman gunakan saat akan menjawab soal. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, kali ini kita akan lanjut untuk membahas soal selanjutnya. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat video yang kita membahas terkait nomor 1 sampai nomor 6, jangan lupa untuk dilihat dulu supaya teman-teman terbiasa untuk mengerjakan soal-soal analogi. Oke, di nomor 7 ada kata buta dan ada kata Nah, kemudian ada kata tuli dan ada kata titik-titik. Artinya kira-kira ada kata apa yang hubungannya sama dengan kedua kata ini? Oke. Jadi pertama-tama kita harus melihat hubungan dari soal nomor 7 ini. Jadi buta titik 2 warna. Nah, buta itu adalah ketidakmampuan untuk melihat warna. Berarti hubungan antara kedua kata ini adalah ketidakmampuan dari hal yang dialami. Jadi karena subjeknya buta, maka dia tidak bisa melihat warna. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Nah, ketika subjeknya tuli, maka subjeknya tidak bisa apa? Oke, mari kita lihat. Yang A, telinga. Telinga ini merupakan organ, bukan merupakan hubungan yang diharapkan seperti soal. Kemudian nada, ini terlalu spesifik, tapi bukan, ini jawabannya. Kemudian kata juga tidak. Mendengar bisa jadi. Kemudian pendengar, ini kurang tepat katanya ya. Jadi buta adalah ketidakmampuan untuk melihat warna, dan tuli adalah ketidakmampuan untuk mendengar. Jadi seperti itu ya hubungan yang harusnya didapatkan dari soal-soal analogi. Jadi teman-teman benar-benar harus jeli terkait dari hubungan antar soal yang dicontohkan. Kemudian lanjut lagi ke nomor 8. Hayalan. Sini ada kata hayalan, kemudian ada kata dongeng. Terus di sini ada kata peristiwa, dan di sini ada kata yang akan dicari. Nah, ayo kita temukan hubungan antar kedua kata ini. Suatu cerita yang berdasarkan hayalan yang disebut dongeng. Jadi kata pertama ini berarti sifat atau ciri-ciri dari kata kedua. Kira-kira peristiwa ini merupakan
ciri-ciri dari kata apa, gitu ya. Nah, jadi ada 5 pilihan. Jika khayalan itu merupakan cerita yang berisi dongeng, berarti peristiwa adalah cerita yang berisi rekaan. Tidak, karena peristiwa berarti hal yang terjadi, berarti bukan rekaan. Kemudian dugaan, ini bukan juga, jadi rekaan dan dugaan ini masih masuk ya ke khayalan. Kemudian palsu, ini tidak juga. Kemudian ada fakta, ini bisa jadi karena peristiwa merupakan hal yang terjadi. Kemudian estimasi juga bukan merupakan jawabannya, berarti pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah fakta. Jadi peristiwa ini merupakan sifat atau ciri dari sebuah fakta yang ada gitu. Nah, pas banget di sini di nomor 9 itu nggak ada, belum nampak gitu ya pilihan jawabannya. Jadi kira-kira teman-teman bisa nebak nggak nih apa jawaban yang ada di titik-titik ini? Oh my god. Nah, di sini ada kata rokok, kemudian ada kata asbak, di sini ada kata air. Maka kira-kira kata kedua yang ada di sini, yang ada setelah tanda titik 2 itu apa? Nah, nanti kita akan jawab di video berikutnya. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk sering-sering latihan soal supaya teman-teman akan semakin mudah untuk menemukan hubungan dari kedua kata, sehingga teman-teman bisa menebak jawabannya dengan betul. Soal nomor 9. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton pembahasan soal dari nomor 1 sampai nomor 8, jangan lupa untuk menonton videonya dulu supaya teman-teman lebih paham gimana sih caranya untuk menentukan hubungan dari satu kata, dari kata yang pertama. Dan di soal nomor 9 ada kata rokok. Oke, di sini ada kata rokok dan ada kata asbak. Kemudian ada kata air. Nah, kira-kira kata untuk melengkapi bagian rumpang ini apa? Nah, jadi ada 5 pilihan jawaban yang sudah disediakan oleh si soal ini. Nah, kita perlu menemukan dulu hubungan antara si kata pertama dan si kata kedua. Jadi tempat untuk membuang sampah atau menampung abu rokok adalah asbak. Maka berarti hubungan antar keduanya adalah kata pertama adalah sebuah benda yang menghasilkan limbah. Kemudian kata yang kedua ini adalah tempat pembuangan dari si kata pertama. Jadi tempat pembuangan atau tempat yang digunakan lah untuk menyimpan si bagian dari kata pertama ini. Nah, di sini ada air, maka berarti kata yang harusnya ada di sini adalah sebuah tempat. Tunggu sebentar. Sebuah tempat atau wadah untuk menampung air. Nah, kira-kira apa nih kata yang berupa benda untuk sebagai wadah untuk menampung si air ini? Jadi mari kita mulai menyeleksinya. Kalau keran, nah keran ini bukan jawaban yang tepat karena keran merupakan salah satu benda yang tempat si air ini mengalir, jadi bukan wadah dari si air. Kemudian selang ini juga bukan karena mirip dengan fungsinya si keran. Kemudian
kalau ember, nah ini bisa jadi jawabannya. Kemudian ada selokan juga bukan ya teman-teman. Kemudian ada pancur, nah bukan juga. Maka berarti pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C, karena si C ini pilihan jawabannya adalah ember, dimana ember ini biasanya memang digunakan untuk menyimpan atau sebagai wadah dari si air ini, sama seperti fungsi asbak terhadap si rokok. Oke, jadi mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Oke, jadi di soal nomor 10 ada kata 1 minggu, terus ada kata 7 hari, kemudian ada kata 1 hari. Maka di sini kira-kira apa? Nah, seperti cara kita mengerjakan soal-soal sebelumnya, jadi kita perlu memahami hubungan antara si kata pertama dan si kata kedua. Nah, di sini ada kata 1 minggu, kemudian ada kata 7 hari. 7 hari ini merupakan detail dari si kata pertama. Karena dalam 1 minggu itu terdiri dari 7 hari. 7 hari berarti kita sebut juga dengan 1 minggu. Berarti kata yang pertama ini umum, maka kata yang kedua bersifat, benar banget, khusus. Nah, kira-kira apa yang kata yang atau hal yang spesifik dari 1 hari? Maka mari kita lihat. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Oke, jadi pertama 365 hari. Nah, 365 hari ini bukan jawabannya ya, karena 365 hari itu berarti 1 tahun. Kemudian 1440 menit ini bisa jadi. Kemudian 68.400, ini bukan juga. Kemudian yang 60 detik ini bukan juga, karena 60 detik itu berarti 1 menit. Kemudian 3.600 menit, ini juga bukan jawabannya. Jadi maka jawaban yang paling tepat untuk pilihan jawaban nomor 10 adalah 1440 menit, karena 1440 menit ini merupakan jumlah menit dalam 1 hari. Karena dalam 1 hari ada 24 jam, dan 24 jam dikali 60 menit, maka hasilnya adalah 1440. Maka dari itu yang cocok untuk melengkapi bagian yang rumpang ini adalah si bagian D, pilihan jawaban D. Oke, untuk soal terakhir, jadi di sini ada kata gundul
dan ada kata rambut. Kemudian di sini ini model soalnya berbeda ya dari sebelum-sebelumnya. Kalau soal sebelumnya itu antara kata yang pertama yang kosong atau si kata kedua, nah kalau ini keduanya kosong. Jadi kita perlu lebih ekstra hati-hati dalam memilih pilihan jawaban dan dalam melihat hubungan antar soalnya. Oke, jadi di sini kita perlu mencari hubungan antar si kata pertama dan kata kedua lagi. Jadi gundul itu adalah sebuah kata yang menggambarkan bahwa kata ini itu tidak memiliki rambut. Berarti kata kedua ini adalah hal spesifik yang tidak dimiliki dari si kata pertama. Oke, mari kita lihat lagi. Di sini jadi teman-teman, urutan pilihan jawaban yang akan teman-teman pilih itu harus sama ya. Jadi misal di sini itu kata gundul atau kayak semacam julukan ketika tidak mempunyai kata kedua. Jadi tidak boleh kata kedua yang jadi kata pertama atau kata pertama yang jadi kata kedua. Jadi memang polanya dan penempatannya harus sama. Oke, di sini ada kata kepala dan kata botak. Nah, botak ini bukan merupakan hal yang tidak dimiliki oleh kepala. Jadi ini bukan jawabannya. Kemudian rambut dan cukur, ini juga bukan jawabannya. Kemudian ada kata bugil dan pakaian. Pakaian adalah hal yang tidak dimiliki ketika seseorang dikatakan bugil. Kemudian basah dengan pakaian ini bukan juga. Jadi kedua kata ini saling tidak berhubungan ya, sama kayak yang di rambut dan cukur ini. Kemudian gundul dan kepala ini kan nggak mungkin, karena kepala merupakan hal yang tentunya dimiliki oleh seseorang yang gundul. Jadi kalau seseorang itu tidak punya kepala, maka tidak mungkin dia gundul kayak gitu. Jadi ini juga bukan jawabannya. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 adalah bagian C. Oke teman-teman semua, semoga mengerti dan sampai jumpa di video berikutnya.